Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. Doanya buat Ibu Thayyibah binti Abdullah, semoga segera diberi kesehatan, kesembuhan, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Minta doanya buat keluarga Bapak Rizqan Mazid, semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi rezeki yang lancar, berkah, dan keluarganya semoga keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Buat anaknya Nashwa dan Nadif dan Nadira, semoga menjadi anak-anak yang salehah dan bakti kepada kedua orang tua dan anak-anak yang selamat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. Ya, jemput aja deh. Ya, takut tuh. Jemput aja ya. Udah enggak usah minta es ya. Ini benar-benar. Kulluhum syahidalhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ala kulli harfin kutiba al-kitabul abad al-abidin wa dahrul dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisawaqum yahaddad al-batin wa yanawwir nur. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyil mursalin hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma jamilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nur anwar wa sir asrul akhyar wa sahibabil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa ali azhar wa ashabil akhir abada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan yang sangat banyak kepada kita semuanya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nasihat wal afiat. Salawat dan salam terlebih pula kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti bimtisalil awamir wajtinabin nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim sampai hadis yang ke 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atani
telah datang kepadaku atin seorang utusan min Rabbi dari Tuhanku. Fa akhbaroni lalu memberitahukan kepadaku annahu bahwasanya man siapa orang mata yang meninggal dunia min ummati di antara umatku la yusyriku yang tidak menyekutukan billahi dengan Allah syai'an sesuatu pun dakhalal jannata niscaya dia masuk ke dalam surga. Qala telah berkata fakultu lalu aku bertanya wa in zana meskipun ia telah berzina wa in sarqa dan pernah mencuri. Kalau nggak percaya. Qala Nabi menjawab wa in zana meskipun ia pernah berzina wa in sarqa dan pernah mencuri. Rawahu Muslimun wa Tirmidzi wa Nasa'i. Jadi kata Nabi, orang yang nggak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun maka dia masuk ke dalam surga. Meskipun dia tukang zina, meskipun dia suka mencuri. Jadi ada orang tukang zina, tukang mencuri, tetapi dia tidak pernah menyekutukan Allah, maka orang tersebut kata Nabi masuk ke dalam surga. Cuman kalau banyak dosanya dia digebek dulu lah masuk ke dalam api neraka. Jangan disalahartikan, oh kalau gitu zina aja lah, mencuri aja lah, bukan begitu maksudnya. Jadi ada orang yang melakukan kemaksiatan seperti perbuatan zina. Kan zina itu perbuatan fahisyah, yang buruk, jelek, kan gitu. Atau suka mencuri, kan termasuk perbuatan yang buruk. Artinya kemaksiatan, dosa-dosa yang dia lakukan, tetapi dia tidak pernah menyekutukan Allah. Kata Nabi, tetap orang tersebut masuk ke dalam surga. Cuman, ya kalau masuk surga, kalau punya dosa, ya tentunya dibersihin terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu. Yang enaknya masuk surga bil ghairi hisabin, dengan tanpa hisab, dengan tanpa hitung-hitungan tuh, enak. Kita aja kalau punya teman nggak hitung-hitungan enak, jalan-jalan kita ditraktirin bakso sama teman nggak hitung-hitungan kan enak, ya kan? Coba kalau punya teman pelit hitung-hitungan kan repot kita. Punya teman hitung-hitungan banget itu, repot. Masuk surga juga sama, yang enak mah bil ghairi hisabin, dengan tanpa hitung. Ya kalau misalkan begitu ya kita kudu buat baik lah. Tapi kalau kita suka melakukan kemaksiatan, dosa-dosa, ya tentunya kita masuk terlebih dahulu ke dalam neraka. Dibersihin dulu lah. Dosa sama kebaikannya banyakkan mana, kan gitu. Yang enaknya jadi orang baik kan, jadi orang baik. Enggak menyekutukan Allah, enggak berbuat dosa, itu nikmat. Hadis yang ke-14. Atin min indi rabbi. Seorang utusan dari Tuhanku azza wa jalla, yang agung dan yang mulia. Hadis ke-14. Faqala, lalu ia berkata, man shalla, barang siapa yang bersolawat alaika untukmu, min ummatika, di antara umatmu, solatan sekali solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu kali itu. Kataballahu, maka Allah mencatat lahu bagi orang tersebut asyra hasanatin 10 kebaikan. Jadi kalau kita mengucapkan atau membaca salawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka kita diberikan 10 kebaikan. Wa maha, dan menghapus anhu daripadanya asyara sayyiatin 10 keburukan. Maka banyaklah kita bersalawat pada Rasulullah. Karena kalau kita banyak bersalawat pada Rasulullah, 10 kebaikan kita diberikan, 10 keburukan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyakin kita salat pada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bangun dari majelis nih, kita kan pulang nih, bangun dari majelis. Biasakan kita bangun dari majelis membaca sholawat, bangun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dosa-dosa berguguran jatuh. Jatuh. Dosa-dosa berguguran jatuh. Kenapa? Karena keburukan-keburukan yang kita lakukan, 10 keburukan itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sering duduk kita ya, duduk di majelis, kadang duduk kita di pojok atau duduk lagi kumpul-kumpul gitu kan. Sering duduk kan kita? Sering duduk pojok mana itu. Itu kalau kita bangun jangan lupa kita baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina. Biar apa? Dosa-dosa yang ada pada diri kita itu berguguran. Biasanya itu. Apalagi kalau kita sedang melakukan hal-hal kebaikan. Wa rafa'a, dan mengangkatkan lahu baginya asyara darajatin 10 derajat. 10 kebaikan dapat pada diri kita, 10 keburukan dihapus, 10 derajat kita diangkat. Diangkat derajat kita. Wa radda alaihi, dan mengembalikan Allah kepadanya. Mislaha, yang serupa kesemuanya itu. Rawahu Ahmadu an Abi Talhah. Jadi banyak kita selawat. Orang yang banyak selawat diberikan 10 kebaikan, lalu dihapus 10 keburukan, Allah angkat 10 derajat, dan Allah mengembalikan, ya kan? Artinya Allah pun memberikan rahmat kepada orang-orang yang mengucapkan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyakin kita salawat. Ya setidaknya sehari 100 kali lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang baca salawat, maka segala keinginan-keinginannya, hajat-hajatnya di alam dunia diberikan, di akhirat pun diberikan. Kan kita kan pengen banyak hajat, pengen banyak keperluan, ya perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah. Banyak. Hadis yang ke-15. Atuhibbu, apakah engkau senang? Ayyalina qalbuka, ayyalina qalbuka, bila hatimu lunak, lembut, lunak. Apakah engkau senang bila hatimu itu lunak? Wa tudrika, dan dapat terkabul hajataka, keperluanmu atau hajatnya. Hajat itu keperluan. Pengen nggak hati kita lunak dan hajat kita itu, keperluan kita itu dikabulkan Allah? Kepengen lah, siapa sih orang yang nggak pengen, ya kan? Hatinya itu lunak, lembut gitu, nggak keras. Apa diantaranya hati yang nggak keras? Mudah dinasehati, itu lembut hatinya. Kan ada orang hati keras bu, dinasihatin itu nggak masuk dia, keras gitu. Dikasih nasihatin pelan nggak masuk, sedang nggak masuk, apa lembut juga nggak masuk gitu. Kenapa? Hatinya nggak masuk. Kan pengen kita punya hati itu lembut, enak. Kalau hati lembut tuh enak kita. Segala hajat-hajat dipenuhi, kebutuhan kita dikabulkan.
Apa itu? Arhamil yatima, kasihanilah anak yatim. Kalau ada anak yatim nih, kasihan. Wamsah, dan usaplah ra'sahu, kepalanya, wa at'imhu, dan berilah ia makan, min ta'amika, dari makananmu, yalin qalbuka, niscaya hatimu lunak, wa tudrik, dan terkabulah hajataka, keperluanmu. Jadi kasihani anak yatim, usap kepalanya, beri makan daripada makanan. Lalu anak yatim itu anak yang apa tuh? Anak yatim itu anak yang belum balik. Kalau bapaknya meninggal tuh, ya terus dia belum balik, itu namanya anak yatim. Tapi anak yang sudah balik, yang meninggal ayahnya, menurut ajaran agama Islam bukan anak yatim. Bapaknya udah meninggal nih, tetapi dia udah balik, bukan anak yatim itu. Bukan. Apa tanda-tanda balik? Lupa dah ya. Tanda balik apa? Ya, terus sama perempuan, laki-laki sama dewasa, terus usia 15. Nah, kalau udah 3 tanda ini udah ada, bapaknya meninggal, dia udah balik, bukan anak yatim, bukan anak yatim. Baik, kalau ada asal anak yatim, cari itu yang kira-kira yang belum balik, cari. PR buat kita itu, PR. Kalau yang udah balik apa? Hanya saja kalau yang sudah balik, dia juga memerlukan dukungan dan perhatian dari keluarga dan masyarakat. Tapi bukan yatim tuh. Ustaz, bapaknya udah meninggal, tapi udah balik ke orang, disantunin enggak? Nah, itu namanya bukan santun anak yatim, bukan. Tetapi perlu kita pikirkan, ya kan, untuk mendukung dia, beri perhatian pada dia, baik masyarakat maupun keluarga. Tetapi kalau hitungan dalam ajaran agama Islam, dia bukan anak yatim. Maka kalau misalkan kita ada santunannya, jangan yang gede semuanya, bawa Bu Siti, woi, anak yatim jangan sampai yang semuanya gede semua, cari ada yang kecil, jadi biar sama. Jangan udah gue balik semuanya, itu bukan anak yatim, bukan. Secara agama Islam bukan anak yatim. Hah? Itu namanya anak yang perlu mendapatkan perhatian dari masyarakat. Tapi bukan anak yatim statusnya, bukan. Nggak mampu doa apa? Bukan santunan, bilangnya apa Pak? Sedekah. Bukan ya? Bisa jadi. Iya. Jadi bagaimana nih supaya kita di masyarakat supaya bagus? Cari ada anak yatimnya, terus yang sudah balik pun diikut sertakan. Jangan sampai semuanya balik, maksudnya begitu. Oh iya. Paham? Iya Pak. Jadi biar ada anak yatimnya, terus itu udah balik. Kita tanda perhatian kita, dukungan pada dia, bahwasanya kita ada perhatian sama dia. Walaupun dia sudah balik, gitu. Paham maksudnya? Tapi harus ada anak yatimnya. Yang kecil harus ada. Jangan yang dipanggil gede semuanya. Yang laki-laki udah pada gede anak yatim, pas dapat duit beli rokok. Lah ada itu benar. Udah pada balik beli rokok. Yang cewek dapat duit beli pulsa. Skincare. Ya, benar ya. Tapi kalau yang masih balik, mohon maaf nih yang belum balik, kasih ibunya tuh buat makan apa itu kasih. Jadi bagaimana? Tetap, nggak usah kan kita udah terbiasa tuh. Walaupun sudah balik kita berikan, tetap dia kita berikan, tapi tetap harus ada anak yatimnya. Oke, anak yatimnya. Jangan sampai balik semuanya. Kalau balik semuanya, menurut ajaran agama Islam itu bukan anak ya. Terus bagaimana Ustaz? Dia kan susah juga. Itu tetap kita perhatikan, walaupun dia bukan statusnya anak ya. Cuman kalau kita ada anak yatim harus ada anak yatimnya. Itu maksudnya. Jadi kalau yang sudah balik mas statusnya bukan anak yatim, yang sudah balik, walaupun ayahnya sudah meninggal. Tapi kita sebagai keluarga, masyarakat, tetangga, tetap perhatian, dukungan harus ada. Kenapa ini? Kan gede-gede amat sih, udah balik-balik amat gitu.
Tapi kalau ada yang kecilnya enggak ya. Jadi yang balik itu tertutupi dengan anak-anak yatim yang masih kecil. Begitu. Ya. Rawahu Tabarani an Abi Ad-Darda. Ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Kita perlu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'ata, dan ikutilah perbuatan buruk al hasanata dengan perbuatan baik. Kalau kita pernah melakukan perbuatan buruk, maka iringilah dengan perbuatan baik. Jangan kita buruk mulu, tapi ikuti, barengi dengan perbuatan baik. Kenapa demikian? Tamtuha, niscaya kebaikan itu menghapus daripada keburukan. Kalau kita berbuat baik tuh, terus kita berbuat baik, orang itu akan melupakan tentang keburukan kita. Kita pernah nih melakukan berbuat buruk, pernah kita nih, tetapi terus kita melakukan hal perbuatan baik terus menerus, maka perbuatan yang dulu kita pernah buruk, jelek, itu akan tertutupi dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Gitu. Jangan berhenti kita berbuat baik terus, walaupun kita pernah berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat sesuatu yang tidak disenangi orang. Allah Akbar. Ya, hati-hati nak, hati. Ya, diangkat. Aiswa kejar. Ya, dah. Wa khaliqin nasi, dan berakhlaklah kepada manusia kita. Setelah kita melakukan hal keburukan diiringi dengan kebaikan, terus kita melakukan hal kebaikan dan kita berakhlak kepada manusia bihulukin hasanin, dengan akhlak yang baik. Jadi kalau kita bergaul kepada manusia, kita harus berakhlak yang baik. Kita kan bergaul nih, ngaji sama nih, ngaji gaul, kumpul. Iya. Kita harus berakhlak dengan akhlak yang baik. Bagaimana cara akhlak yang baik? Jangan suka nyakitin orang. Terus Pak Ustadz, bagaimana itu orang akhlaknya buruk banget? Apa kita boleh meninggalkan orang tersebut? Saya bergaul, dia orangnya susah, akhlaknya memang buruk gitu, jelek. Jadi kalau gaul sama dia kayak ngeselin aja gitu, ya kan? Jadi kayaknya kita mau buat dosa gitu. Kenapa? Orang yang enak. Itu dalam kitab Ta'lim dijelaskan, "Idza kana za syarrin fajannibhu sur'atan." Enggak ada situ, enggak ada. Dalam Ta'lim jelasin. "Idza kana za syarrin fajannibhu sur'atan." Apabila mempunyai teman, mempunyai keburukan, maka jauhilah orang itu dengan segera. Ada orang akhlaknya buruk nih, udah buru-buru lari, udah jauhin orang tersebut, begitu, nggak usah deketin lagi. Di dalam kitab Ta'lim tuh. Kalau gitu Ustaz, saya nggak ada temennya, ya makanya harus berbuat baik. Begitu doang. Kalau ada orang berakhlak buruk, lah buru-buru kita lari dari orang tersebut, lari. Jangan dideketin aja, jangan ditemenin. Antar saya nggak temenin, biarin aja, lari. Nggak usah temenin, udah buruk temenin. Itu dalam kitab Ta'lim itu. Idza kana za syarrin fajannibhu sur'atan. Apabila mempunyai teman mempunyai keburukan, maka jauhilah orang itu dengan segera. Terus dalam Ta'lim juga dijelaskan, ala taro annal insana la yakfuru bil ma'siyati wa innama yakfuru bitarkil hurmat. Tidaklah kamu melihat bahwasanya manusia tidak akan kafir sebab melakukan kemaksiatan. Itu manusia, orang yang beriman tidak akan menjadi kafir disebabkan dia melakukan kemaksiatan, enggak. Dalam Ta'lim.
Namun sesungguhnya ia kafir sebab meninggalkan penghormatan sama orang tuh gak hormat itu bisa menyebabkan seperti itu kafir. Dalam kitab Ta'lim kenapa? Seperti Rasulullah SAW, pamannya Jahal, iya, nggak menghormati Nabi. Dianggap dia keponakan saya begini. Kenapa? Menghormati. Jadi dia nggak mau. Taqarrabu hijabun. Terkadang kedekatan itu bisa menjadi penutup. Jadi maka kita orang itu jangan sampai kita tidak menghormati orang. Bukan karena kemaksiatan kita lakukan, bukan jadi kafir, bukan. Tapi karena kita tadi nggak pernah kita menghormati orang, nggak pernah kita ta'zim sama orang, nggak pernah kita sayang sama orang. Pak Ustadz, saya udah ta'zim sama dia, tapi orang tersebut akhlaknya buruk. Pak Ustadz, jauhin, selesai. Nggak usah dekat-dekat. Udah tahu buruk dekat-dekat, ya makin ke bawah kita. Bagaimana kita menilai seseorang? Lihat aja temannya. Kalau temannya baik, maka dia akan baik. Kalau temannya buruk, maka nggak jauh orang tersebut watak akhlaknya seperti temannya. Kita pun hati-hati nyari emak. Kita harus berakhlak kepada manusia. Tetapi kalau manusianya sulit, kita ajakin berteman dan sebagainya, udah jauhin aja dah. Aman, kita udah selesai. Bahkan totalitas itu tinggalin aja udah. Nggak usah tengok-tengok lagi udah. Nggak usah berarti kita musuhan, bukan musuhan, tinggalin. Benci kagak, cinta biasa aja kayak orang asing aja udah. Gitu. Ini kan kehidupan sehari-hari. Masih udah tahu akhlaknya buruk, kata Nabi jauhin aja itu. Kita masih deketin lagi aja. Ya udah pernah kita lama. Rawahu Tabrani an Abi Dzar. Ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah. Wala tahqiranna, dan janganlah kamu sekali-kali meremehkan minal ma'rufi, dari hal yang baik. Bertakwalah kita kepada Allah dan jangan kamu sekali-kali meremehkan dari hal yang baik. Ini mah gitu doang. Enggak boleh. Jangan kita meremehkan hal-hal kebaikan walaupun itu kecil, enggak boleh. Syai'an, sesuatu apapun. Walau meskipun tufzigha, kamu harus menuangkan air min dalwika, dari timbamu. Fi ina'i, ke dalam wadah, al mustasqi, orang yang meminta minum. Ada orang minta minum, dia tuangin nih, saya tuangin Pak, gitu, Bu, tuangin. Kan sepele, ya kan? Tapi jangan kau remehkan orang tersebut, walaupun hanya menuangkan air ke dalam gelas. Seperti itu, jangan meremehkan. Artinya jangan suka meremehkan hal-hal kebaikan. Wa antalqa, dan hendaknya kamu menemui akhaka, saudaramu, wa wajhuka, dengan wajahmu, ilaihi, padanya, munbasitun, dengan berseri-seri. Kalau kita ketemu saudara kita, ketemu orang-orang muslim, kita senyum gitu, jangan abus mukanya. Atau abus, Bu? Abus itu mukanya cemberut aja, ketemu orang cemberut aja. Enggak boleh itu. Manyun. Abus namanya kalau salah. Sering ketemu dia, perasaan mukanya lagi enak banget sih gitu. Ya, enggak boleh. Senyum. Kata lagi senyum. Jangan abus. Kalau bahasa itu abus, abus itu tadi. Cemberut baik. Orang kagak enak banget mukanya cuma dilihatin gitu. Kenapa? Bukan cemberut baik itu orang. Senyum sering ketawa ya. Gitu. Dibalas nggak dibalas ya. Iya, kan tadi kamu ngapa berarti wah, balas nih, ada apa nih? Wah, saya salah apa? Ngomong wataknya jelek, tinggalin gitu aja selesai. Itu nggak kelihatan, Pak. Itu nggak kelihatan. Kita tahu lah, kita sama-sama tahu aja lah mana orang yang baik dan tidak, mana orang yang senang apa kagak. Dari muka juga kelihatan. Ayo Bunda, besok lu senyum. Pak Ustaz nggak kelihatan loh, bukan begitu senang sama kita, tahu kan? Ya, iya. Jujur, tahuan nggak? Tahuan. Orang yang senang sama kita, tahuan dari muka. Tengok banget aja. Nabi belum tuh. Kalau ketemu orang yang senyum kita, kalau orang ketemu kita mukanya asem, itu abus itu. Mukanya asem, apa tuh orang? Mau saya?
Lah senyumnya kan ada orang, kalau ada orang bukan orang gila. Orang gila itu kalau senyum sendiri, mesem-mesem tuh di pohon jambu mesem sendirian, itu baru gila. Siapa yang dia mau mesemin? Lah ini ada orang masa gila, bukan gila itu namanya. Lah, biarin aja orang katakan gila, yang penting kita kan enggak. Gila itu kalau mesem-mesem sendirian, mau bentar. Pohon mangga sendirian, nggak ada orang malam-malam senyum. Wah kenapa itu? Udah error, bagaimana kata orang itu? Lah kalau ada orang mas senyum, kan gila, bukannya gila, justru ibadah. Ada orang mas senyum, jangan abus mukanya. Mana yang beramanya Manyun orang, ketemu manyun, ketemu laki manyun, laki ngasih duit sedikit manyun, astagfirullahaladzim. Siapa tuh? Siapa tuh? Kan teman yang paling dekat siapa bu? Istri. Istri sama suami. Suami itu teman paling dekat tuh, kalau tanya kan jarang-jarang ketemu dah. Jarang ketemu kita, yang paling dekat yang sering kita ketemu suami dan istri. Itu kalau laki sama bini jangan pada asem mukanya. Itu laki pulang kerja muka asem, empat bini gitu kan? Iya. Empat. Lagi capek. Iya, benar. Tante lagi capek pas toilet deh. Orang mau kasih air kayak kasih senyuman apa? Asem baik. Jangan kan itu Lihat tangga. Kudu yang senyum kita. Wajah kita tuh kalau temu orang bu, nih kalau kita akhlak yang baik, temu orang tuh senyum. Tapi jangan sama laki orang senyumin, itu salah arti. buset. Iya, laki orang senyumin terus. Hah? Ya udah, tengah-tengah aja kita Jangan dari jawab. kamu bisa. Kapan bergaya? Jangan senyumin kan. Negor tapi gak usah senyum gimana? Hah? Senyum lah. Negor tapi gak usah senyum ya? Ya, baik. Ya kita tahu aja, kita paham dah. Ini aja, Mana orang yang genit, mana orang kalau kita paham dah. Wah ini mah orang emang dia ibaratnya santun. Ada orang genit tiap ketemu. Ibu cantik banget sih. Itu genit tuh baru tuh. Bapak ganteng banget sih. Nah, itu namanya genit, itu namanya. Bapak. Ya. Nah, kita juga ngerti mana orang yang genit mana yang kagak. Laki orang, iya kamu ganteng banget ya hari ini. Lah laki orang bilang begitu. Nah, itu namanya genit itu mah. Wa iyyaka, dan jangan sekali kamu wa isbalal izari, menjulur atau menyeret kainmu sampai ke bawah. Isbal izari itu menyeret kain. Fa inna isbalal izari, karena bahwasanya menjulurkan atau menyeret kain itu minal makhilati, termasuk perbuatan sombong. Wala yuhibbuhallahu, dan tidak disukai oleh Allah. Wah panjang sampai panjang banget. Itu kalau misalkan dia dibarengi dengan sifat sombong, Allah nggak suka. Wa ini meruun, dan jika ada seseorang syak maka, nah ini tiap hari kita kadang nih suka terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata Nabi, wa ini meruun, dan jika ada seseorang syak maka, mencacimu. Orang perasaan mencaci gitu. Kita dicaci orang itu. Wa ayyaroka, dan menjelek-jelekan kami. Ada orang mencaci kita. Ada orang ngejelek-jelekin kita, kata Nabi. Diamrin dengan suatu perkara. Laisa, yang tidak ada. Fika, pada dirimu. Fala tu'ayyirhu, maka janganlah kamu membalas menjelek-jelekan dia. Ada orang suka mencaci kita, suka menjelek-jelekan kita dengan sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Pernah nggak bu? Orang apa sih perasaan gua dijelek-jelekin, dicaci mak, padahal gua gak ada urusan sama dia, gak ada perkara sama dia. Apa dosanya gua sama dia? Gitu. Gak ada gua. Itu orang perasaan jelek-jelekin. Wah, itu Nabi tuh. Bagaimana tuh? Fala tu'ayyirhu, maka janganlah kamu membalas menjelek-jelekan dia. Bikin di 100 apa, antepin aja, udah antepin, jangan dibalas. Karena jangan antepin.
Kalau ada orang caci kita lewat mana, lewat langsung maupun lewat media sosial dan sebagainya, menjelek-jelekan kita, jangan dibales, jangan dibales. Ini kadang dibales, timpal, antepin, antepin, bisa Bu. Ini hadis nih, hadis. Maka saya sengaja kita biar kita sehari-hari agar berubah akhlak kita. Iya, agar bagus akhlak kita. Ada orang mencaci maki kita, menjelek-jelekan tanpa alasan, kita nggak tahu apa sebabnya itu. Jangan balas. Bi amrin huwa fihi, dengan perkara yang ada padanya. Dia kadang dibalas, wah, dibalas lagi dia, dibuka aib orang tersebut, tang, atau diumbar pada orang. Emang orang itu begini, diumbar, dibalas. Jangan. Antepin, diam aja, santai. Nggak usah kita repot kebakaran jenggot atau misalkan kepo bahasa atau udah antepin. Jangan dijawab, jangan ditimbali, antepin. Wada'ku, dan biarkanlah dia. Antepin tuh, wada'ku, dan biarkanlah dia. Yakunu, tentunya dia, wabalu alaihi, akan menanggung dosanya. Ada orang suka mencaci kita, ada orang suka menjelek-jelekan kita tanpa alasan yang jelas, antepin. Jangan dibales, jangan kita membela diri, antepin. Ya, nggak usah siap. Tuh, siap. Alhamdulillah. Kita ngaji baru nih, hadisnya ada, wadah. Biarin. Masa dari dulu kalau saya satu diem. Iya. Lah mau begitu hadisnya yang lawan banyak. Hadis begitu. Kata Nabi begitu, terserah mau ngikutin silakan ya udah. Mau ngalamin. Kenapa? Karena nanti dosanya akan ditanggung oleh orang tersebut. Wa ajruhu, sedangkan pahalanya laka bagimu. Tapi sulit kadang praktek. Nah, tapi kudu belajar. Kata Nabi begitu. Kalau kita mau jadi orang baik mah udah antepin aja, antepin. Jangan dilawan, jangan membela diri, antepin. Biarin. Yang penting kita terus berbuat baik. Udah antepin, nanti kita tahu siapa yang benar yang salah. Nabi bilang gitu. Wala tasubanna, dan janganlah sekali-kali mencaci ahadan seorang pun. Enggak boleh kita mencaci orang. Enggak boleh kita menjelek-jelekan orang, walaupun itu hanya satu orang, apalagi orangnya banyak. Enggak boleh. Biar kita selamat, dunia kita selamat, akhirat kita selamat. Jadi kalau ada orang misalkan mencaci kita, menghina kita, antepin. Terus ada orang kita gaul, ternyata dia akhlaknya buruk, tinggalin. Nggak usah temen lagi. Biar sampai dia berubah menjadi orang baik, barulah kita deketin. Oh, dia udah berubah nih baik. Biar pelajaran tarbiyah. Begitu. Ittaqullaha, bertakwalah kau kepada Allah. Rawahu At-Tayalisi an Jabirin bin Sulaiman. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wa'dilu, dan berlaku adillah kamu baina auladikum, di antara anak-anak kalian. Kita kan punya anak ya, punya anak kita. Punya anak misalkan 2 atau 3 atau 4 atau 5, itu jangan suka dibeda-bedain. Harus diadilkan, sama. Kasih sayang kita sama, harus adil kita sama anak. Ini abang anaknya yang satu cerdas, yang satu agak on gitu, 5-nya lemot gitu, nggak pelajaran. Yang satu kita perhatian lebih, sama yang satu kita nggak perhatian gitu. Nggak boleh. Kudu adil sama anak mah. Kudu adil sama anak. Jangan sampai anak dibeda-beda. Kalau anak sudah dibeda-beda, kan nanti udah dewasanya juga dia nanti beda-bedain kita. Belum mah saya nggak disayang sama orang tua, nggak disayang sama bapak, sama ibu. Udah amat nanti. Yang saya mah abang saya atau adik saya mah nggak disayang, kan begitu ntar. Kak, berbuatlah adil kita pada anak-anak kita. Rawahu Nu'manu, yaitu rawahu. Satu lagi, terakhir 16.
Ittaqu, takutlah kalian firasatal mu'mini, terhadap firasat orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman ada firasat ya, hati-hati kita. Siapa tuh orang beriman? Bisa guru kita, bisa orang tua kita, bisa suami atau istri kita atau anak kita. Suami sama kita nasihatin nih, hati-hati ya, siapa lo? Gitu. Kadang kita emang kalau main deket-deket kadang nasihatin kadang kagak masuk kadang. Seorang istri nasihatin sama suami kadang nggak masuk, suami nasihatin istri juga kadang nggak masuk. Padahal kalau ada firasat orang-orang beriman, walaupun dia suami atau istri atau anak, dia beriman tuh pada Allah, hati-hati kita. Apa tanda-tandanya? Lihat aja ahwalnya sehari-harinya. Dia termasuk orang yang baik bukan? Kalau dia orang yang baik dan sebagainya, dia memberikan firasat tuh. Kita ikutin, jangan kita semau kita, jangan. Nanti akan hancur, akan rusak. Fa innahu, karena sesungguhnya dia itu orang mukmin yang zuru melihat binurillahi, dengan cahayanya Allah. Kalau ada orang firasat orang beriman, ya kan, dia kayaknya begini nih, kayak begini nih, kita kudu jangan, kita pikir dulu, iya ya, tahu betul dan sebagainya. Ya kan, firasat orang beriman itu dia melihat dengan cahayanya Allah. Kadang kalau kita dinasihatin sama orang terdekat tadi itu, kadang sama anak, kadang kita kata anak kita, jangan pak, jangan bu, bocah kecil tahu apaan sih. Padahal anak kita udah dewasa, udah balik, dia tiap harinya ahwal sehari-harinya itu ibadahnya rajin, tekun dan sebagainya, beriman. Dia tahu nih ini nggak baik ini, terus kita nyanggah gitu, ya nanti akan rusak. Jangan dia mah anak saya, dia mah istri saya tuh, siapa tahu sih. Nah kalau dia orang beriman, Allah kasih tuh keistimewaan, walaupun dari pasangan kita. Untuk perhatiin juga tuh. Bukan hanya guru kita, pasangan kita ada. Oh iya, istri saya malah rajin ibadah, nasihatin. Oh siapa tahu dia dapat nur dari Allah, petunjuk untuk nasihatin saya. Ini jangan, nggak bagus. Diterobos terus. Bagus. Rawahu Turmuzi, wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi diri saya pribadi dan umumnya jamaah. Mari sama-sama kita terus berbuat baik, hilangkan keburukan-keburukan yang ada pada diri kita dengan melakukan hal-hal kebaikan, dan kita jauhi orang-orang yang memang akhlaknya tidak baik sehingga dia tersebut akan kembali menjadi orang yang baik kembali, sehingga kita dapat bersama-sama duduk dengan bersama orang-orang yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظمتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل وأسرة تقبل سواء قرأناه من القرآن العظيم وما هلنا وسبحنا واستغفرنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى خصوص المرحوم Karnadi bin Tarmini, wa khususan Haji Mukmin bin Salamah, wa khususan Muhtazin bin Bajir, wa khususan Satria Ramadan bin Ani Nofiatun, wa khususan Ridwan bin Mini, wa khususan Bajuri bin Hawa, wa khususan Bapak Ali Munawar bin Dasrah, wa khususan Faslifuddin bin Ali Munawar, wa khususan Bapak Darsa bin Karziyah, wa khususan Ibu Kartiman binti Tarsiyah, wa khususan Musyarafah binti Ali Munawar, wa khususan Haji Abdullah bin Haji Badriyah, wa khususan Haji Masrurah binti Sumi, wa khususan Haji Abdullah Hamid bin Haji Ghafur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wa'sil khalahum. Allahumma anzil wal maghfirah min ahli al-qubur, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina
إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi infa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Rabbana, Engkau Tuhan kami, manfaatkan ilmu pada kami untuk anak juga keluarga hingga paham dalam agama. Tawassalna bita'alumi, tawassalna bita'alimi, anta razuqana al-washi'a wa anta razuqana al-amana. Hamba tawasul dengan pengajian, hamba tawasul dengan pengajaran. Semoga Engkau luaskan dalam rizki dan ketentraman. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Sahrial atas pembelajaran pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan menjadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, berakhir sudah acara pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian dan kata-kata ucapan saya yang tidak berkenan di hati para jamaah sekalian. Dan tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada Sohibul Bait Ibu Nazwa yang telah berkenan menyediakan